Untuk perhatian, duduk siap, gerak. Lapor 10 APHB siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Laporan selesai. Siap, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mika. Kita ketemu lagi anak-anak pada siang hari ini di pertemuan kita yang keempat. Masih tetap dalam ikatan kimia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Sekarang kita belajar tentang bentuk molekul. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Hadir semua? Siap, Ibu. Hadir? Gak ada yang izin sakit? Siap, ada. Tidak ada? Minggu kemarin Ardian hadir? Hadir. Mau Hanifah hadir? Siap aja, Bu. Untuk pertemuan pertama masih kurang nilainya, nanti kita susul ya, Nay? Siap, Bu. Untuk nilainya yang masih ada kosong, nanti dihubungi waktunya kapan supaya bisa memperbaiki ya. Oke, bukunya sudah dibawa semua, alat peraganya dibawa? Siap, Bu. Sudah. Oke, kita langsung sekarang masuk ke kita belajar tentang ikatan. Ada yang masih ingat tentang struktur Lewis? Ada yang masih ingat tentang struktur Lewis? Ya, Hanif? Menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang membentuk ikatan kimia. Oke, jadi masih ingat yang kemarin yang kita menggambar setiap unsur rambut itu kita gambar elektron valensinya dengan simbol apa? Dengan titik atau Oke, kalau kalian masih ingat, nih ada yang bisa menggambarkan Lewis dari senyawa air dan CO2. Kalau H2O itu air, ya kan? Kalau CO2 itu adalah karbon dioksida. Ada yang bisa masih menggambarkan di senyawa kovalen kemarin ada gambarnya. Coba dibuka bukunya. Coba. Oke, ya betul ya. Jadi sekarang kita belajar tentang bentuk molekul, itu masih ada hubungannya. Kalau di senyawa kovalen kemarin sudah ada tentang ikatan, elektron ikatan dan elektron bebas. Sekarang kita belajar bagaimana bentuk molekulnya, bagaimana namanya itu apa, rumusnya bagaimana, itu ada perhitungannya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tujuannya ada 3. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, jadi kalian itu akan diharapkan yang pertama dapat menentukan jumlah domain elektron ikatan dan domain elektron bebas berdasarkan struktur Lewis dari suatu senyawa. Kemudian membuat bentuk molekul dari suatu senyawa berdasarkan teori domain dengan menggunakan alat peraga, yaitu yang kalian bawa tadi, timbang, peron, dan gigi. Kemudian menganalisis hubungan bentuk molekul dengan kepolaran senyawa dengan benar. Nah, kita masuk pada permasalahan. Kalian perhatikan bentuk dari Lewis dari BF3 dan CH4. Bentuknya seperti ini, struktur Lewisnya. Ternyata bentuk geometrinya itu berbeda. Bentuk geometrinya seperti ini untuk BF3 dan CH4. Nah, ini bagaimana? Kita akan merumuskan bagaimana menentukan bentuk molekul suatu senyawa sampai dapat seperti tadi. Kemudian bagaimana bentuk molekul senyawa itu akan mempengaruhi terhadap kepolaran dari suatu senyawa, apakah dia bersifat polar atau tidak polar. Untuk itu kita akan, kalau kalian masih ingat, kita dengarin dulu ini video. Itu ada video dari berdasarkan kelompok bergerak
belajar, kalian jawab pertanyaannya berkelompok, orang 5 orang, dibagi tugas ya nak ya, supaya cepat selesai. Nanti Bu kasih waktu 20 menit. Setelah itu seperti biasa kita presentasi ke depan. Kelompok yang lain dengan kelompok yang lain memperhatikan, kemudian ditanggapin. Siapa tahu sebenarnya ada kesalahan, kita ke depannya. Ya, silahkan. Jadi jumlah Boleh ditunjukkan LKPD-nya. Ya, silahkan. Dari kelompok berapa dikenalkan? perkenalkan saya Perhatikan semua yang lain. Saya Sianti. Kami dari kelompok 1 yang dipresentasikan untuk kerja kami. Jadi untuk senyawa BOF2 jumlah pertulisnya seperti ini. Jumlah domain elektron ikatannya 2, jumlah domain elektron bebasnya 0. Bentuk molekulnya seperti ini. Nama bentuknya itu linear. Kelompok yang lain boleh ditanggapin? Jawaban dari temannya? Sama Sama ya. Jawaban dari kesalahan ya. Jadi udah diketahui kalau BeF2 jumlah elektron terikatnya 2 dan jumlah elektron bebasnya 0. Bentuknya apa? Linear. Coba diangkat semua kelompok yang lain mana? Peraannya, alat peraganya yang udah dibuat. Yang untuk soal nomor 1, sama nggak? Soal nomor 1 sama linear. Oke, tepuk tangan buat terima kasih. Maju ke depan, presentasikan. Kalau tadi sudah satu-satu, siapa yang mau? Tunjuk ini. Ini bukan kasih nilai. Untuk Non polar yaitu CCl4 dan XeF2. Oke, jelas ya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Jadi dari gambarnya. teori domain elektron atau VSEPR menjelaskan terjadinya gaya tolak-menolak antara domain elektron. Terima kasih. Jadi tetrahedral, bipiramida trigonal, dan yang terakhir oktahedral. Itu yang dasar. Jadi yang memiliki elektron bebas nanti ada lagi seperti bentuk T tadi, seperti bentuk P, itu ada di bahan ajarnya, nanti dihafalin ya Nak ya. Kemudian urutan kekuatan tolakan domain elektron di sekitar yang mengelilingi atom pusat itu akan dipengaruhi oleh jumlah atau perbedaan dari selisih PeB dengan PeB lebih besar dengan selisih PeB dikurangi dengan PeI lebih besar, PeI dikurangi PeI yang ikatan kurang ikatan mengakibatkan mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Contohnya tadi seperti ClF3 yang bentuk T tadi. Bagaimana refleksi kita? Dari tiga bulannya, bagaimana refleksi yang kalian pelajari tentang ikatan kimia? Coba satu orang. Coba bagaimana? Berdiri dong. Terima kasih Pati.
kalian ingat karena ini berguna ya Nak ya. Jadi kimia itu tidak abstrak ya. Kita bisa membuat bentuk molekul dari bahan-bahan di sekitar kita. Memang ada aplikasi seperti yang aku tampilkan tadi, video animasi tentang 3 dimensi. Tapi kalau kita bisa pakai yang ada di sekitar kita lebih bagus, ya kan? Oke, karena sudah merasa bahagia semua, Ibu mau lihat nanti dari hasil tesnya. Sebelum kita tes, Ibu mau kembali dulu ke posisi semula supaya tesnya betul-betul kalian kerjakan dengan baik. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan dikembalikan posisinya, tidak pakai remote, jangan ya Nak. Sebaliknya ya, sebaliknya boleh coret-coret. Jangan lupa tulis nama. Kita periksa bersama-sama. Ditulis nama pemeriksanya di pojok atas, boleh kanan, boleh kiri. Pokoknya di pojok atas ditulis nama pemeriksa. Jangan temannya disalahin. Kalau benar-benar, kalau salah ya salah, tapi ditulis pembetulannya, alasannya nanti kenapa kalau salah. Biar temannya juga bisa belajar. Nanti Ibu cek ulang kok. Biar cepat aja, biar kita lihat hasilnya berapa. Sudah semua ditulis nama? Sudah. Oke, nah untuk soal nomor 1, coba dibaca. Mana Matthew? Oke, Matthew, dibaca Matthew nomor 1. Walaupun seri F3 mempunyai jumlah pasangan elektron, ikatan dan pasangan elektron bebas berturut-turut adalah Ya, baca Nak. jawabannya adalah Dibaca dulu. Ya, bentuk molekul dari NH3 dengan nomor atom nitrogen 7 dan hidrogen 1. Nah, ini pembahasannya. Perhatikan, ada 3 pasang elektron ikatan, ada 1 pasang elektron bebas. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi namanya adalah segitiga piramida. Tadi kan ada ya? Ada kan ya? Tuhan kita sampai di sini untuk pelajaran minggu depan, karena ini sudah sampai pertemuan keempat. Untuk minggu depan kita melanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya yaitu stoikiometri tentang perhitungan, stoikiometri, kemudian cara menghitung larutan segala macam. Jadi kalian belajar lagi nanti matematikanya Nak ya. Iya, Bu. Tentang perhitungan. Sebelum masuk materi yang baru nanti minggu depan 1 jam pertama kita ulangan harian bisa ya. Tentang ikatan kimia. Mulai dari pertama dipelajari sampai untuk molekul ini. Bisa? Ibu harap nilainya bagus semua, tidak ada yang di bawah KKM. Amin. Oke. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita sampai di sini. Silakan Zulfikar pimpin kita dalam doa. Untuk penahdian duduk siap. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Jul. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat belajarnya. Ini jam